Salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Salam jumpa bersama dengan remaja GPDI Eklesia Jember. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan sebuah pujian, dan pujian ini memberikan pesan kepada kita bahwa sesungguhnya setiap hari kita memerlukan Tuhan. Kita membutuhkan Tuhan, sebab tanpa Tuhan kita tidak mungkin dapat menjalani hidup ini. Mari kita dengarkan pujian ini dan kita nyanyikan. Kalau ada yang tahu, kita nyanyikan bersama-sama. Di hati di pikiranku, bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, kau di hatiku, kau di pikiranku, bawaku mendekat. Di mana kau tinggal, ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Hanya Engkau Tuhan mengerti hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlukan Tuhan, ku perlukan Tuhan menjamah hatiku. Ku perlukan Tuhan di hidupku. Oh, hanya Engkau Tuhan menjamah hatiku. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Oh, haleluya. Hanya Engkau Tuhan yang ku perlu. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya Engkau yang kami perlu. Hanya Engkau yang kami perlu, Yesus. Haleluya. Ku perlu Kau Tuhan menjamah hatiku.
Bapa, kami bersyukur kepadamu. Sesungguhnya hanya Yesus yang kami perlu dalam hidup ini. Sebab tanpa Tuhan Yesus kami tidak dapat menjalani hidup ini. Dunia ini penuh dengan kejahatan. Dunia ini penuh dengan begitu banyak dosanya ya Tuhan. Itulah sebabnya kami hanya butuh Yesus di hidup ini. Di dunia ini kami hanya butuh Engkau. Engkau Tuhan yang hanya mengerti setiap hati kami, setiap kebutuhan kami, dan setiap keperluan hidup kami. Bapa, kami sudah berdoa mengucap syukur. Urapi hamba-Mu dan pakai hamba-Mu, sebab kami mau siapkan hati ini untuk mendengarkan firman-Mu. Dan kami siap mendengarkannya dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Mari kita dengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan menjadi berkat dalam setiap hidup kita. Demikian kebenaran firman Tuhan. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sore menjelang malam ini, saya rindu kita belajar daripada kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam surat Petrus, yaitu 2 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan peganganmu yang teguh. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Saudaraku yang diberkati Tuhan Yesus Kristus, sebelum saya menjelaskan tentang maksud daripada ayat ini, saya ingin menyampaikan bahwa surat 2 Petrus ini merupakan lanjutan surat yang ditulis oleh Petrus, Rasul Kristus Yesus, setelah suratnya yang pertama. Dan Petrus menulis surat ini pada waktu dalam kondisi yang tidak aman, atau karena ancaman kematiannya yang telah dekat. Kemudian situasi semula penerima surat telah berubah dari penganiayaan yang serius yang dilakukan oleh masyarakat sekitarnya menjadi serangan yang serius oleh para guru-guru palsu pada waktu itu, sehingga Petrus perlu menyampaikan, menulis surat ini dan dikirim kepada orang-orang percaya yang ada di Asia Kecil pada waktu itu. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan kita Yesus Kristus, Petrus dalam suratnya yang kedua ini dihadapkan dengan suatu situasi yang berbeda dengan situasi awal dalam suratnya yang pertama itu. Karena jikalau kita melihat di sini, sebelumnya di dalam surat 1 Petrus itu, penulis yaitu Petrus menulis surat ini dan dia menulisnya bersama dengan seorang ahli tulis yaitu Silas pada waktu itu, yaitu kalau kita lihat di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ayat yang ke-12. Namun kelihatannya Silas tidak ada ketika Petrus menuliskan surat yang kedua ini. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, tujuan daripada surat ini ialah untuk menasihati orang-orang percaya agar mereka dengan tekun mengejar kesalehan dan pengenalan yang benar akan Kristus. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Petrus ingin membeberkan serta menolak tindakan yang berakal busuk dari para nabi dan para guru palsu di kalangan gereja Asia Kecil yang sedang meruntuhkan kebenaran yang dibangun oleh rasul-rasul pada waktu itu. Dari kedua tujuan yang diringkas di atas, mengajak saya, bahkan mendorong saya untuk menyampaikan sebuah tema tentang hidup dalam kewaspadaan. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang kewaspadaan, maka setiap kita harus waspada. Kita perlu hidup dalam kewaspadaan secara aktif atau secara terus-menerus
ingat bahwa kewaspadaan itu perlu. Sebab tanpa kewaspadaan kita tidak mungkin menjadi orang-orang yang hidup dalam keseriusan. Perhatikan ini. Tanpa kewaspadaan kita tidak mungkin hidup di dalam keseriusan. Dan tanpa kewaspadaan kita tidak mungkin melakukan persiapan yang matang, yang mantap ketika kita diperhadapkan pada sebuah situasi atau sebuah kondisi yang sulit, bahkan membahayakan. Itulah sebabnya kita perlu waspada setiap saat, saudara. Contoh-contoh konkret yang perlu saya sampaikan di sini yaitu, pertama, setiap hari kita perlu waspada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Ini perlu kita waspadai. Kita perlu waspada karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap kita pasti tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan tepatnya kita meninggal, kita dipanggil oleh Bapa di surga. Itulah sebabnya kita perlu waspada. Kita perlu waspada dengan hidup ini. Kenapa demikian? Ada orang yang usianya masih sangat muda, belia, namun lebih awal dipanggil oleh Bapa di surga. Kita perlu memikirkannya. Dan kita perlu waspada. Ada yang kelihatan segar bugar, ada yang kelihatan sehat walafiat, tiba-tiba karena kecelakaan dia harus meninggal dunia. Ada yang kelihatannya fit, tetapi karena kena virus corona harus meninggal dunia. Ada orang yang kelihatannya baik-baik saja, oke-oke saja, tetapi karena serangan jantung, karena penyakit, karena virus, tiba-tiba harus mengalami bertemu dengan ajal. Saudara yang diberkati Tuhan, artinya bahwa kita perlu waspada setiap saat. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Kita tidak tahu apa yang kita alami besok. Mungkin hari ini kita sehat, tapi kita belum tentu tahu apa yang akan terjadi dengan hidup kita besok. Itulah sebabnya kita perlu waspada setiap saat. Setiap kita juga tidak tahu kapan Tuhan akan datang kembali. Kita tidak tahu. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali, bukan? Itulah sebabnya Paulus menulis suratnya di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kedua berkata, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Kita tidak tahu kapan Tuhan datang. Ditulis di dalam surat Paulus, yaitu di dalam 1 Tesalonika pasal yang kelima ayat yang kedua. Karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Tidak hanya sampai di situ, saudara. Di dalam 2 Petrus pasal yang ketiga ayat 10 mengatakan, tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Wahyu 3 ayat yang ketiga mengatakan, karena itu ingatlah bagaimana engkau telah menerima dan mendengarnya, turutilah itu dan bertobatlah, karena jikalau engkau tidak berjaga-jaga, aku akan datang seperti pencuri dan engkau tidak tahu pada waktu manakah aku tiba-tiba datang kepadamu. Kedatangan Tuhan dilukiskan, digambarkan seperti pencuri, saudara. Itulah sebabnya kita perlu berjaga-jaga. Dalam Wahyu 16 ayat yang ke-15 ditekankan kembali dengan sebuah kalimat, lihatlah aku datang seperti pencuri. Wow, ayat-ayat ini mengantarkan kita, membawa kita kepada suatu pemikiran bahwa kita perlu berjaga-jaga. Kita perlu hidup penuh dengan kewaspadaan. Sebab kenapa? Kita tidak tahu kapan Tuhan datang kembali. Jikalau kita tidak waspada, kita tidak berjaga-jaga, besok Tuhan datang, apakah kita mempersiapkan hidup ini dengan baik? Itulah sebabnya kita harus hidup di dalam kewaspadaan. Saudara yang diberkati Tuhan, artinya bahwa kita harus waspada. Kita wajib waspada. Kita patut waspada. Karena tanda-tanda akhir zaman berangsur-angsur nyata dan memberikan kepada kita signal dan tanda supaya kita memperhatikan kehidupan rohani kita.
Apakah kita adalah orang-orang yang sudah mempersiapkan hidup kita dengan baik? Apakah saudara masih waspada hari ini? Apakah saudara sementara waspada hari ini? Atau saudara berdiam diri, keenakan dengan kehidupan dunia ini, merasa enak, merasa nyaman dengan dunia ini? Kiranya kita belajar dari situasi yang terjadi hari-hari ini. Dengan datangnya corona, dengan pandemi corona ini, membuat kita, mengajarkan kita setiap saat untuk kita belajar untuk mendisiplinkan diri. Kemana-mana kita disampaikan dengan sebuah protokol. Kalau kemana-mana harus pakai masker, harus cuci tangan, harus jaga jarak. Bahkan kalau bisa kita harus stay at home. Semuanya ini mengajarkan kepada kita untuk kita waspada. Kita menjaga diri, kita mewaspadai hidup ini, menjaga, mendisiplinkan hidup ini dengan baik, agar supaya kita tidak mengalami suatu penderitaan atau malapetaka yang tidak kita inginkan sebelumnya. Nah, saudaraku yang diberkati Tuhan, itulah sebabnya kita yang waspada ini, kita perlu mempersiapkan hidup kita dengan baik. Kita perlu memperhatikan hidup ini dengan baik. Kita perlu memperhatikan sejauh mana kita menjalani hidup di muka bumi ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang lemah, yang patah semangat, dan akhirnya kita tidak serius menjalani kehidupan ini. Kita tidak memperhatikan sejauh mana posisi kehidupan rohani kita. Dan akhirnya kita menjadi orang-orang yang tertinggal, yang hidup tertinggal di muka bumi ini. Saudara yang diberkati Tuhan, berbicara tentang waspada dari awal pembicaraan khotbah ini, sesungguhnya apa itu waspada, saudara? Waspada artinya berhati-hati. Waspada artinya berjaga-jaga. Waspada artinya bersiap sedia. Waspada dari bahasa aslinya ditulis dengan kata fulaseste, dalam bentuk kata kerja perintah dalam tenses present tense, yang artinya sebuah perintah yang perlu kita kerjakan setiap saat. Saudaraku yang diberkati Tuhan, jikalau kita memahami bahwa waspada dalam tulisan ini ditulis dengan kata waspadalah, sebuah perintah, maka mau tidak mau ini patut kita kerjakan. Kita perlu waspada setiap saat. Perlu kita ketahui bahwa surat 2 Petrus ini ditulis karena orang-orang percaya yang hidup pada waktu itu mulai melupakan, mulai mengabaikan, mulai melupakan perkataan-perkataan para nabi kudus serta para rasul, yang mana mereka telah berusaha dengan begitu keras menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang hari-hari terakhir kedatangan Tuhan Yesus Kristus kali yang kedua. Ayat-ayat ini begitu jelas, saudara, sehingga memberikan sebuah penekanan, mendorong kita untuk kita semakin menghidupkan pengertian kita tentang kebenaran-kebenaran yang bercerita, yang menyampaikan tentang bagaimana kita mempersiapkan hidup kita menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Kalau kita baca itu di dalam pasal yang ketiga ayat yang ke-1 ditulis begini, saudara-saudara yang kekasih, inilah surat ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Di dalam kedua surat itu aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan-peringatan. Dalam surat yang kedua ini, saudara, Petrus dengan begitu kerasnya berusaha menyampaikan, menghidupkan pengertian jemaat Tuhan yang ada di Asia kecil itu, supaya mereka belajar melihat fenomena-fenomena menjelang hari Tuhan yang mendekat itu. Saudaraku yang diberkati Tuhan, awal tadi saya katakan bahwa kenapa Petrus menyampaikan surat ini, karena orang-orang percaya pada waktu itu melupakan, mengabaikan perkataan-perkataan para nabi dan para rasul, menyampaikan tentang peristiwa-peristiwa, hari-hari, fenomena-fenomena tentang menjelangnya kedatangan Tuhan itu. Mereka lupa bahwa nanti akan ada pencemooh-pencemooh, pemberita-pemberita Injil yang palsu, yang berusaha untuk menggeserkan kebenaran firman Tuhan yang murni itu. Itulah sebabnya Petrus menyampaikan firman Tuhan ini. Ini adalah penyakit yang sementara merajalela di hari-hari terakhir ini.
Ada banyak orang yang berbicara tentang kebenaran firman Tuhan, namun di dalam penyampaian kebenaran firman Tuhannya memanfaatkan momen tersebut, keadaan tersebut, kesempatan tersebut untuk tidak menyampaikan firman Tuhan secara murni, tetapi menyampaikan sesuatu yang tidak berasal dari Tuhan, namun hanya ingin mendapatkan keuntungan dari para pendengar kebenaran firman Tuhan itu sendiri. Itulah sebabnya kita harus paham benar, kita perlu waspada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang percaya. Di akhir zaman ini kita perlu hidup dalam kewaspadaan. Jikalau tidak, kita menjadi orang-orang yang terlena dengan ajaran-ajaran yang menyenangkan telinga, yang menyenangkan telinga kita ini, tetapi sesungguhnya jauh daripada maksud dan kebenaran firman Allah yang murni itu, saudara. Saudaraku yang diberkati Tuhan, apakah saudara termasuk orang-orang yang sekedar mendengarkan firman Tuhan dan melupakan? Apakah saudara adalah kategori orang-orang yang hanya mendengar firman Tuhan namun mengabaikannya dan tidak melakukannya, saudara? Jikalau demikian, maka kita adalah orang-orang yang sesungguhnya kita adalah orang-orang yang pada akhirnya kita tidak dikenal oleh Tuhan. Sebab kita percuma mengikut Tuhan karena kita mendengarkan firman Tuhan, namun pada akhirnya kita melupakannya dan kita tidak melakukannya lagi. Akhirnya apa yang terjadi dengan kita, saudara? Melalui kebenaran firman Tuhan ini, akhirnya Petrus dalam bagian penutup surat ini mengatakan bahwa ternyata ada resiko bagi orang-orang yang mengabaikan firman Tuhan itu. Perhatikan, adanya resiko, adanya akibat bagi setiap orang yang mengabaikan kebenaran firman Tuhan itu. Mari kita lihat bagian itu. Di dalam ayat yang ke-17, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal. Resiko daripada kita mengabaikan kebenaran firman Tuhan, kita mendengar firman Tuhan namun tidak melakukannya, pada akhirnya kita terseret. Kita terseret dengan apa, saudara? Kita terseret dengan kesesatan orang-orang yang hidup di sekitar kita. Baik itu pemberita firman Tuhan yang palsu, baik itu orang-orang yang tidak mengenal Tuhan, baik itu orang-orang yang tidak seiman dengan kita. Bisa saja kita terseret dengan kesesatan hidup mereka karena kita sekedar mendengar firman Tuhan, namun kita tidak melakukannya, kita tidak menerapkannya dalam setiap hidup kita. Itulah sebabnya kita perlu memperhatikan hal ini. Kita perlu merenungkan bagian ini. Kita perlu memperhatikan bagian ini. Sebab jikalau kita tidak dengan serius mendengarkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan, menerapkan firman Tuhan dalam hidup kita, pada akhirnya kita pasti terseret dengan kesesatan orang-orang yang tidak mengenal kebenaran firman Tuhan. Itulah yang ditulis di dalam ayat yang ke-7. Saudaraku yang diberkati Tuhan, bukankah ini yang terjadi sekarang ini? Ada orang yang kelihatan aktif di gereja. Perhatikan kalimat ini. Ada orang yang kelihatannya aktif di gereja. Ibadahnya setiap hari sungguh-sungguh beribadah, datang beribadah, aktif melayani Tuhan, memimpin pujian, bermain musik, berdoa, penyembahannya hebat. Tetapi kita tahu bersama, ternyata dengan tidak memilikinya iman yang kuat di dalam Tuhan, pada akhirnya apa? Mereka terseret dengan kesesatan dunia ini. Ada begitu banyak contoh yang terjadi hari-hari ini. Di mana-mana kita mendengarkan hamba-hamba Tuhan, para pendeta, para pemberita firman Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan hanya untuk mencari keuntungan, hanya untuk menarik perhatian, simpati daripada jemaatnya, daripada orang-orang yang dilayaninya. Tetapi sesungguhnya mereka tidak menyampaikan firman Tuhan dengan murni, dengan nyata, menyatakan dosa, kemudian menyelesaikan dosa itu bersama orang-orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan itu. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, jikalau kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan, jangan sampai kita mengabaikannya, kita melupakannya, kita tidak melakukannya dalam hidup ini. Pada akhirnya
kita menjadi orang-orang yang meninggalkan Tuhan. Contohnya saudara, ada begitu banyak orang yang hidup di akhir zaman ini, yang kelihatannya setia, yang kelihatannya rajin beribadah. Hanya gara-gara pasangan hidup mereka meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara jodoh mereka meninggalkan Tuhan. Hanya gara-gara pacaran mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya penting untuk kita mendengarkan bagian kebenaran firman Tuhan ini. Dikatakan, tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, kamu telah mengetahui hal ini sebelumnya. Karena itu waspadalah supaya kamu jangan terseret ke dalam kesesatan orang-orang yang tak mengenal hukum, dan jangan kehilangan pegangan yang teguh. Saudaraku yang diberkati Tuhan, kita tahu bersama bahwa hanya gara-gara sepeser uang 30 keping perak itu, Yudas Iskariot itu meninggalkan Tuhan. Dia menjual Tuhannya sendiri. Mari kita belajar dari contoh-contoh di Alkitab. Orang yang dekat dengan Yesus, orang yang dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan Sang Guru Agung itu. Tetapi hanya gara-gara materi mereka meninggalkan Tuhan. Dia meninggalkan Tuhan. Firman ini perlu disampaikan kepada kita anak-anak muda, remaja GPD Eklesia Jember. Jangan sampai kita adalah orang-orang yang mendengarkan firman Tuhan, tetapi kita mendengar kemudian melupakannya. Kita mendengar kemudian mengabaikannya. Pada akhirnya kita menjadi orang-orang yang diseret oleh kesesatan dunia ini. Itulah sebabnya, mari di bagian awal daripada khotbah ini, surat Petrus ini, bagian yang kedua ini, 2 Petrus pasal yang ketiga, ayat yang ke-17 dan ayat yang ke-18 ini, saya mau menyampaikan satu hal yang penting. Jikalau kita sudah mendengarkan firman Tuhan, jangan kita melupakannya, jangan kita mengabaikannya. Sebab jikalau kita mengabaikannya, maka saya juga begitu yakin, jika kita mengabaikannya suatu saat, kita menjadi orang-orang yang terseret dengan kesesatan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Bukankah demikian kondisi yang terjadi hari-hari ini? Ada begitu banyak anak muda yang karena jarang beribadah, jarang bersekutu dengan Tuhan, hanya gara-gara pasangan hidup mereka meninggalkan Tuhan. Gara-gara pergaulan hidup mereka meninggalkan Tuhan. Mereka terseret dengan kesesatan dunia ini. Percayalah, pastikanlah hidup kita bahwa kita adalah orang-orang yang tidak akan pernah terseret oleh apapun. Meskipun tawaran dunia begitu menggiurkan, begitu menjanjikan. Tetapi ketika kita kuat di dalam pegangan iman kita yang kuat, kita tidak melupakan firman Tuhan, kita mengingat janji Tuhan, kita mendengarkan perkataan Tuhan dengan sungguh-sungguh dan menyimpannya dalam hidup ini, maka saya percaya kita tidak seperti Yudas Iskariot yang meskipun mengikut Tuhan, mengiring Tuhan, tetapi ternyata dia terseret dengan kesesatan dunia pada waktu itu. Percayalah bahwa kita adalah, yakinkanlah diri kita dan percayalah bahwa Tuhan pasti menolong kita jikalau kita menaruh harapan kita, iman kita teguh berpegang pada janji-janji daripada kebenaran firman Tuhan itu. Nah, saudaraku ini berkati Tuhan, mengapa begitu banyak orang terseret dengan kesesatan dunia ini? Mengapa ada begitu banyak orang yang pada awal hidupnya setia melayani Tuhan, rajin beribadah, pergi ke gereja, bahkan mereka berkhotbah sekalipun, tapi pada akhirnya mereka terseret? Bagian ini akan saya sampaikan pada kesempatan yang berikut. Mengapa orang-orang tersebut dapat terseret mengikuti kesesatan dunia ini? Mengapa mereka meninggalkan Tuhan? Mengapa mereka tergiur dengan bujukan, rayuan daripada dunia ini? Padahal mereka adalah orang-orang yang notabene-nya adalah orang Kristen, tahu firman Tuhan. Mengapa demikian? Kita akan dengarkan, kita akan dapatkan pelajaran ini pada kesempatan berikutnya, pada minggu yang akan datang. Pastikan kita tetap mengikuti penyampaian firman Tuhan ini supaya kita tidak kehilangan pesan dan makna kebenaran firman Tuhan tentang bagaimana kita mewaspadai hidup ini. Kita perlu berjaga-jaga supaya kita tidak terseret dengan kesesatan dunia ini, bujukan dunia ini, rayuan dunia ini, dan kita tetap ada di dalam panggilan Tuhan, melayani Tuhan, dan sampai akhirnya kita menerima mahkota kemuliaan yang disediakan Tuhan bagi kita. Tetap menunggu bagian kedua daripada kebenaran firman Tuhan ini tentang alasan mengapa terjadi
orang-orang yang sudah setia mengikut Tuhan, sudah menjadi orang Kristen namun terseret, akan saya sampaikan pada kesempatan minggu yang akan datang. Mari kita dengarkan. Mari saudaraku yang diberkati Tuhan, remaja GPD Eklesia Jember, kita semua mengambil posisi untuk kita berdoa, dan saya berdoa buat kita semua, kiranya Tuhan menguatkan kita, Tuhan mengokohkan iman kita, Tuhan menyertai kita supaya kita tidak terseret di dalam kesesatan dunia orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur kepadamu buat hari ini kami sudah dengar firman Tuhan, bahwa jikalau kami mendengarkan firman Tuhan dan kami tidak simpan di dalam hati ini, kami melupakannya, maka suatu saat kami pasti menjadi orang-orang yang terseret dengan kesesatan-kesesatan dunia ini. Bapa, kuatkan, teguhkan iman kami. Hari-hari ini begitu banyak tawaran, begitu banyak bujukan, rayuan daripada dunia ini, seakan-akan membawa kami untuk kami meninggalkan iman kami. Kami belajar daripada pengalaman hidup ini. Ada begitu banyak orang-orang yang di awalnya setia, namun pada akhirnya mereka meninggalkan Tuhan. Itulah sebabnya kami berdoa, Tuhan kuatkan iman kami, teguhkan iman kami, tolong kami supaya kami kuat menjalani hidup ini. Hamba berdoa buat remaja GPD Eklesia Jember, Tuhan menyertai, memberkati hidup mereka, perjalanan rohani mereka, sekolah mereka, studi pendidikan mereka, kiranya diberkati oleh Tuhan. Tuhan tolong di masa yang sukar dan sulit ini, Tuhan jaga, lindungi, pelihara mereka, berkati mereka supaya mereka tetap berada di dalam rencana Tuhan yang begitu baik itu. Dan pada akhirnya kami sama-sama menerima mahkota kemuliaan yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, kami berdoa mengucap syukur. Akhirnya hamba berdoa kiranya semua orang-orang percaya dimanapun berada yang mendengarkan firman Tuhan ini diberkati Tuhan, diberikan iman yang kuat, diberikan kekuatan, kemampuan daripada Tuhan Yesus sendiri dalam menjalani kehidupan di dunia yang sukar dan sulit ini. Hamba berdoa khusus buat remaja GPD Eklesia Jember, Tuhan memberkati mereka dalam sekolah, kuliah, pendidikan dan pelayanan mereka. Kiranya mereka tetap diberkati oleh Tuhan. Semua pelayan Tuhan yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini pun hamba berdoa kiranya diberkati oleh Tuhan. Akhirnya hamba berdoa buat semua pendengar, kiranya berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, penyertaan, perlindungan Allah Roh Kudus itu menyertai kami semua mulai hari ini bahkan sampai selama-lamanya. Maranatha, Yesus datang kali yang kedua. Kami terima berkat ini dengan penuh ucapan syukur dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua yang mendengarkan firman Tuhan. Amin.